bagi Bapak Barus tadi ya Pak ya? Oh Bapak Ginting. Bagus Ginting ya. Ya, salam kenal ya Pak. Kita mungkin baru ketemu hari ini karena kami sebulan sekali kemari di hari Sabtu dan di minggu ketiga. Minggu ketiga ya. Salam kenal. Kami dari komunitas orientasi mengasihi. Dan nama saya Ibu Roma Burgirsan dan itu Ibu Susan Simarmata, kami dari Medan dan melayani sudah 16 tahun di penjara Pak. Dan semua tempat penjara adalah saudara-saudara kami seiman. Baik, hari ini kita belajar firman Tuhan dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Karena ayatnya panjang, kita bisa bergantian untuk mengucapkan firman Tuhan ya. 1 Samuel 17 ayat 40. 1 Samuel itu di perjanjian lama. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Sudah amin? Ya, begini firman Tuhan. 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu berjalan sama dengan Daud, dan dipercayakan membawa prosesnya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Andaikan aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu orang Filistin itu menuntut Daud di mana berada. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan mudah untuk membawa diri. Saya akan mendatangi engkau dengan Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Semua orang yang mempercayai bahwa Tuhan yang akan menjaga kita seperti ini, sebab kita Tuhanlah Tuhan dan Dia mengarahkan kebenaran. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh dan untuk menemui orang Filistin itu. Daud mengatakan dalam kata itu, dia mengaku bahwa kebenarannya tidak ada itu. Lalu kemudian Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dari batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema dari kaum di bulan ini adalah Tuhan melipat gandakan sedikit. Yang sedikit ya, sedikit dilipat gandakan berarti bisa jadi banyak, ya tak terukur ya. Nah, cerita ini, kisah ini adalah tentang situasi yang sangat sangat tidak ada jalan keluar. Ini peristiwanya adalah bangsa Filistin berada di satu bukit dan bangsa Israel berada di satu bukit, dan mereka mau perang. Mundur nggak bisa, di tengah-tengah itu ada lembah. Seringkali hidup kita juga dalam keadaan nggak ada jalan keluar. Ya, nah bangsa Filistin ini menantang bangsa Israel. Kita nggak usah perang lah, kalau perang di bawah lembah pasti mati. Gini aja,
Berikan dari engkau, dari bangsa Israel, satu orang yang menurut engkau adalah orang yang terhebat. Lawan dari kami bangsa Filistin, kami kasih satu orang yang menurut kami paling hebat. Kita satu lawan satu. Kalau siapa yang kalah, itulah yang menang. Satu lawan satu. Salah satu mati, maka dialah yang menang. Dan kalian boleh pulang semuanya. Gitu. Nah, peristiwa itu luar biasa. Karena apa? Bangsa Filistin ini adalah bangsa yang kuat, tinggi, besar, dengan senjata pedang yang canggih-canggih. Yang di sana bangsa Israel orangnya gak tinggi-tinggi, peralatannya pun seadanya. Secara gak usah pun secara ini ya, berperang satu lawan satu. Melihat keadaan bangsa Israel udah pastilah gak tandingan. Tapi apa boleh buat, harus maju salah satu orang dari bangsa Filistin dan salah satu bangsa Israel. Maka dari bangsa Filistin ditunjuklah satu orang bernama Goliat, tinggi besar, katanya itu sekitar 3,2 meter, dan pakai baju jirah, itu baju apa namanya itu, baju perang ya, itu seberat saya, 57 kilo bajunya, jadi 57 kilo. Berdiri di sebelah sini. Ayo bangsa Israel, yang mana lawan saya? Maka Raja Israel bingung. Ya kayak mana ini? Siapa yang mau kita kirim? Lihat ini besar begini, tinggi besar, pedang di tangan, tombak di kiri. Mana lawan kita? Maka Raja Israel pun bingung. Pada saat itu Raja Israel bernama Saul. Bagaimana ini? Siapa yang mau kita kasih? Lantas dari situ kebetulan ada keluar, bingung semua, tak ada yang mau maju, tak ada yang berani maju. Datanglah seorang berwajah kemerah-merahan, baru pulang menggembala domba. Di tangannya ada tongkat. Orangnya nggak tinggi, kecil, mukanya kemerah-merahan, perawakannya ganteng, kayak kalian ini ganteng semua. Kemudian keluarlah dia, saya aja raja. Nah, begitu semua mata memandang saya saja raja katanya, begitu memandang sama dia, hah, tak salah, kamu mati segini, malu-maluin, gak mungkin. Ya, saya saja, saya berani, karena tidak ada jalan lain. Maka dialah yang maju berperang melawan Goliat. Nah, 1-1, si Daud yang kecil, nggak ada si Daud sini kan namanya kan, si Daud yang kecil, maka Goliat yang besar, tinggi besar. Dia melihat ke bawah. Apa katanya di situ? Kau kira aku anjing? Ada kan cerita? Yang kau kira aku anjing, maka kau berani menantang aku. Si Daud yang dipegang di tangan kanan adalah tongkat menggembala domba-domba itu, ya kan, kayu-kayu, hus. Di sebelah kirinya cuma ada ketapel, yang kayak kita misalnya main anak-anak kecil itu ada ketapel. Itu ya yang ada di tangannya. Terus karena tidak ada yang maju, terpaksalah dengan apa namanya, pasrahlah Raja dan Saul mengatakan, ya udahlah kaulah maju. Paling kalau kau maju mati kau, kami pun selamat kan gitu. Kaulah umpannya. Maka diambil Daudlah batu-batu licin dari pinggir-pinggir sungai itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Goliat itu memandang keadaan si Daud dengan kacamata manusiawi, mata dunianya. Tak ada apa-apa. Aku rasa tenang gini juga kalah, nggak penting kali itu pakai tombak melawan kau. Mata manusia seperti itu. Tapi Daud bilang, setelah dibilang anjing kan, apa katanya? Hei Goliat, kau jangan pandang saya. Aku akan melawan engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Jadi yang diandalkannya bukan tongkat dan apa itu namanya, ketapel. Yang diandalkannya yang punya dunia ini. Seringkali kita kan mengurus PB, PK dan segala macam, kita andalkan tulang kita, opung kita dan lain-lain. Nggak taunya di telepon 500 kali gak diangkat. Kena PHP, iyalah, nanti bantu gue beres, bantu gue kasih kau uang. Kena PHP, datang PHP tau, pemberian harapan palsu. Udah 5 bulan gue tunggu gak ada di dalam. Begitu juga siapa tahu istri udah kau kasih kabar berita, mak udah gereja tiap hari mak, udah
Katanya, oh kalau gitu ya Pak, apa kau mau Pak? Inilah, masa lama apa itu arsi itu? Nanti kau bulan depan datang ya Mak ya? Iya, benar ya Mak. Kau tunggulah arsi itu sampai 8 bulan gak datang-datang. Kenapa? Lebih dia semua orang. Gak percaya dia sama kau, karena dia melihat pakai mata jasmani, ya kan? Dilihatnya kau masih tetap hitam, kucel dan kurus. Gak percaya dia, karena mata manusia adalah mata melihat ini. Apa tadi? Apa namanya? Fadli. Nah, Fadli, ya kan? Memang susah meyakinkan orang rumah, ya kan? Mama, papa, atau opung atau siapapun lah kau. Adekmu susah meyakinkannya, kan? Udah dari kesaksianmu itu memang susah, tapi aku berusaha di sini. Kita jumpa di rutan anak, lapas anak ya. Kita jumpa. Susah meyakinkan orang karena mereka tahu dengan mata mereka, itu kan ahli yang ini. Pantang aja diejek sedikit, pantang diberek sedikit, udah naik darahnya dulu, udah rasa kepalanya, udah dihajat lagi tadi pukul. Dia nggak tahu, si Fadli ini kayak si Daud, mengandalkan Tuhan semesta alam yang meredam emosi. Jadi bukan kekuatan kau dekku, bukan kekuatanmu meredam emosimu. Ada Tuhan semesta alam. Nah si Daud itu bilang gini, Goliat, sekalipun kau tinggi besar, ini ngeri. Coba lah kalau kita ya, coba lah ya, ini secara dunia bilang, peranglah kau di luar. Kalau kau lihat orang-orang tinggi besar, belum pernah kau udah nyari, udah ilmu selamatmu tinggi langsung kan, hilanglah kau kan, gak berani kau menghadapi, karena kita melihat, oh ini hebat ini segala macam. Itulah manusia selalu melihat begitu. Tapi si Daud bilang tidak ada takutnya, nyalinya luar biasa. Kenapa nyalinya luar biasa? Karena tidak pernah mengalami bersama Tuhan yang luar biasa itu. Kapan? Waktu dia menggembala domba, dombanya 2-3 ekornya. Tapi kan namanya di padang ada binatang buas kan? Sekali waktu, itu ada kisah ini Alkitab nanti baca ya. Sekali waktu datang dia jumpa beruang, diculik beruang dombanya, diambil beruang dombanya, dan tinggal 2, tadi 3, diambil beruang. Waktu beruang itu mau makan lagi, mau dimasukkannya ke mulutnya, si dombanya itu empuk itu. Maka si Daud mengejar beruang kan tinggi besar ya kan? Mana ada beruang pendek? Beruang kan tinggi, apalagi kalau dia berdiri kan? Waktu beruang berdiri, diambilnya Daudnya domba, disitulah dilompat siapa ini? Si Daud ini. Ditariknya janggutnya, dibukanya mulutnya, diambilnya dombanya. Nekatnya luar biasa. Dari mana nekatnya? Dari Tuhan. Dan dia tahu kekuatan itu karena pengalamannya dari Tuhan. Sama dengan engkau di sini, saudara. Engkau di tempat ini kan berarti ini pengalaman hidup ya kan. Nanti kalau ada orang di luar yang misalnya mau berbuat jahat karena kau tahu kau kehidupan di sini sepertinya bagaimana, maka kau bisa cerita jangan. Kan gitu. Karena kau sudah mengalaminya. Nah, begitu juga Daud, dia mengalami sama Tuhannya. Maka dia berani bilang, dengan nama Tuhan aku akan melawan engkau. Ini yang luar biasa. Kalau kau punya anak kasih nama Daud ya. Nah, luar biasa. Nyalinya luar biasa karena apa? Dia tahu pegangan dia siapa. Dia tahu yang daging dia siapa. Kalau daging dia cuma bapaknya, gak laku. Karena bapaknya si Daud pun gak menganggap dia anak yang luar biasa. Lihatnya kecilnya anakmu, cocoknya kau di bagian penggembala domba aja. Nah, abang-abang si Daud ini tinggi besar, cocoknya bagian perang. Bapaknya sendiri menganggap anaknya ini gak layak. Nah, peranglah mereka lawan satu. Nah, di tangan si Daud cuman ada ketapel, dan yang diambilnya tadi apa? Batu-batu kecil dari sungai. Tuhan gak perlu banyak, si Daud ngambil 5 batu. 5 batu tadi diambilnya kan? 5 batu licin. Tuhan gak perlu banyak batu yang licin untuk mengalahkan sebesar itu Goliat yang sebesar itu. Tuhan hanya perlu 1. Nah, ketika batu itu ditekerkan ke situ, maka dia bilang, dalam nama Tuhan semesta alam, aku akan membuat dagingmu akan dimakan burung-burung di udara. Dia hanya menarikkan ketapelnya. Siapa yang mengarahkan batu itu? Tuhan. Bukan karena dia jagonya, bukan dia ahlinya, kualitasnya hebat bisa jago ketapel, enggak. Karena ketapel nggak digunakannya waktu dia menggembala domba. Sekali-sekali yang dia menggembalakannya, jadi tidak ahli Pak. Tidak ahli dia melakukan ketapel. Tapi ketika dia ayunkannya batu itu, maka yang mengarahkan batu itu
adalah Tuhan. Dan tadi saya bilang Goliat itu tinggi besar pakai baju perang kan, yang nampak cuma matanya aja sampai di sini ya kan, mulutnya nggak nampak, semua nggak nampak. Kayak mana lah bisa sampai satu batu sampai dahi dia, dan itulah yang membuat Goliat jatuh dan mati. Apa yang dilipat gandakan Tuhan? Dengarkan baik. Hanya satu batu yang bangsa Israel di sebelah sini nggak percaya Daud bisa menyelesaikannya, tapi hanya satu batu gantunglah si Goliat itu, maka seluruh bangsa Israel yang begitu banyak, mungkin ada 2.000 3.000, mendapatkan kemenangan. Itulah pelipat gandaan, cuma satu batu. Apa yang mau kita belajar dari firman Tuhan ini? Begini, di tangan kita, di tanganmu mungkin sekarang ini, apa yang ada? Saya mau kasih satu ilustrasi sedikit ya. Ada seorang bernama John, nggak ada di sini ya. John ini sudah divonis 15 tahun, 15 tahun di penjara. Ya kan? Dia sangat bandel, beda dengan kesaksian tadi Pak Gentik tadi. Aku nggak salah Pak ini segala macam ya. Nah ini betul-betul bandel, ini betul-betul jahat, ini betul-betul yang memang melakukan melakukan tindakan yang memang melanggar hukum ya. Jadi dia dimasukkan ke satu lapas. Nah ketika dia satu lapas ya proses lah ya, dikerek segala macam, akhirnya dia jalani. Dia merasa hidupnya sudah habis. Kenapa habis? Dia rasanya karena dia mikir kalau umurnya 45, 15 tahun, aduh gak kuat dia memikirkan 15 tahun harus menghadapi tempat seperti begini. Lantas dia merasa mulai putus asa dan dia merasa gak berguna. Kemudian dia gak ada uang yang dikasih ke dia, gak ada kunjungan, uangnya gak ada. Terus gak ada lagi punya teman-teman yang dulu jadi kawan-kawannya orang hebat, hilang semua tiba-tiba kayak angin. Dihubunginya hilang, dihubunginya gak masuk, dihubunginya salah sambung Pak, padahal kawannya yang ngambil telepon itu, suara kawannya salah sambung. Jadi tak ada lagi orang di sekelilingnya. Kalian masih enak, masih bisa berhubungan. Dia gak ada, yang mau dihubungi pun gak ada. Ya kan, itu biasa ya kalau semut tempat yang gula yang suka orang kan, yang lagi bagus-bagusnya, lagi manis-manisnya pasti banyak kawan kita. Nah, di saat dia dalam keadaan terpuruk, gak punya apa-apa, dia memikirkan apalah yang akan kulakukan di tempat seperti ini belasan tahun. Apapun aku gak punya, apapun gak tersisa. Teman-teman satu selnya pun menganggap dia gak bisa diandalkan, apapun gak bisa dia punya. Maka dia berpikir, apa yang aku punya? Dia ke gereja. Oh, yang aku punya sekarang adalah waktu 15 tahun ke depan dan telinga. Cuma itu yang aku punya, saudara. Maka mulai saat itu dia bersemangat hidupnya karena dia memberikan yang tersisa dalam hidupnya. Dia mendengarkan curhatan orang-orang di teman-teman selnya, keluh kesah kawan-kawan selnya dan segala macamnya. Dan ketika setelah sudah didengarkannya semua keluh-keluh kesah kawan-kawannya, bahkan ada yang sakit dan segala macam, dia menawarkan diri. Dia kan mendengarkan telinga, maka dia menawarkan diri. Boleh saya berdoa untuk kamu? Maka sejak saat itu dia kan dimasukkan di situ blok tempat berantem lah. Dia kaliber itu. Dia tempat berantem. Dia itu terkenal itu blok. Pokoknya siapa bisa kuat dialah ketuanya. Blok dia, tempat dia berantem. Tapi sejak dia memutuskan memberikan yang sedikit dalam hidup dia itu waktu dan telinganya, maka mulailah dia mendengarkan, menjadi tempat curahan cerita kawan-kawannya. Setelah itu dia mulai mendoakan. Apa yang terjadi? Lambat kelamaan blok yang itu lebih terdengar keras, blok itu yang kelihatannya dan orang udah pada tahu blok itu adalah tindak kekerasan itu, lama kelamaan jadi damai. Orang-orangnya banyak yang bertobat hanya karena dia mau mendengarkan dan dia mau berdoa untuk kawan-kawan. Blok itu terdengar menjadi blok yang penuh damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang dia punya yang sedikit, yang mengakibatkan pelipat gandaan begitu banyak orang-orang di blok itu. Bahkan selama 15 tahun bisa ratusan orang yang bertobat, ratusan orang yang pulih hidupnya, hanya gara-gara yang Bapak ini si John ini memberikan yang sedikit.
dari Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apa yang sedikit dari kau Pak? Apa yang kau punya sedikit, misalnya talenta, apalagi yang sedikit dari yang bisa kau berikan supaya Tuhan yang melipat gandakan. Kalau manusia melipat gandakan paling dari 2 jadi 5. Tapi kalau Tuhan dari 2 bisa 5 juta, bisa 5 miliar, bisa berapa banyak. Sekarang masalahnya kau letakkan di tangan siapa? Kalau kau letakkan yang sedikit di tanganmu, habis Pak, kan gak ada bersisa. Tapi kalau letakkan di tangan Tuhan, maka Tuhan akan membuat hidupmu berkelimpahan. Orang akan gak percaya kau jadi beda. Orang akan percaya kok kau jadi begini, kok kau jadi luar biasa hebat, kok kau bisa jadi mengampuni, kok kau bisa jadi sabar. Bukan kuatmu, bukan karena kekuatanmu, gitu tadi. Kenapa bukan karena kuatmu? Karena kita terbatas, otak kita pun 1,5 kilo Pak. Udah, kekuatan kita pun terbatas. Waktu kita muda 30 tahun dulu kuat, tapi ketika 40-50 tahun rontok semuanya. Si Padri masih muda, masih kuat. Tapi puji Tuhan, walaupun dia masih kuat, dia tidak akan mengandalkan kekuatan yang untuk pukul orang lain, ya? Tidak. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan begitu baik. Kebaikan Tuhan apa mesti dengan uang? Apakah kebaikan Tuhan menurutmu kau dapat kalau misalnya kau dapat uang banyak, rumah kau jadi 8, mobil kau jadi 8? Bukan saudaraku, banyak kita lihat orang di luar sana gak ada damai di hati. Udah punya 5 mobil, punya ini, punya itu, makanya kita banyak lihat saudaraku ya. Kenapa orang yang punya uang sudah 1 triliun masih suka lagi uang lagi yang lain? Banyak sekali kita lihat, karena manusia tidak akan pernah puas dalam apa yang dia mau. Manusia tidak akan pernah puas dalam kebanggaan, kepuasan diri, tidak akan pernah puas. Saya sudah berkali-kali menyaksikan kalau cerita saya yang dulu itu nggak cocok dengan sekarang. Karena saya yang dulu adalah mencari uang. Saya yang dulu tidak akan pernah mau rugi untuk mengeluarkan apapun uang kalau saya nggak dapat balikan uang. Usaha saya yang dulu semua harus berlipat-lipat. Itu saya pun sendiri bingung dengan keadaan saya setelah 16 tahun mengikut Tuhan. Bingung, kok sekarang gak hitungan ya? Pokoknya kalau jadwalnya Sabtu, lapas pemuda, hujan gak hujan, jalan. Ada uangnya? Gak ada uang. Ada untungnya? Gak ada. Tapi saya tahu kesempatan Tuhan berikan hari ini saya hidup. Jadi saya harus hadir di sini bersama Ibu Susan. Ibu Susan kakinya terkilir. Saya tanya sekarang, bagaimana Susan bisa kita berangkat? Bisa. Padahal kalau terkilir kan banyak kali alasan kita tidak bisa, kaki kita segala macam. Kenapa? Karena kita tahu punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Tuhan itu begitu baik. Apakah Ibu Romat selalu dari 2000 zaman dulu itu adalah tekun berdoa? Enggak. Bahkan dulu nggak pernah mau berdoa, mengandalkan kekuatan. Hebatnya mencari uang, aku bekerja, aku berprestasi. Gak ada yang namanya Tuhan gak mengandalkan itu. Kenapa? Karena merasa hebat. Jagonya saya. Dan jagonya apa? Menggembala dombanya. Gak ada jagonya dia. Abangnya lebih jago. Karena jago perang. Memang pas waktu jago perang, ketika disuruh berperang, pas setelah itu cocok ya kan? Nah, kok cuma menggembala domba? Jadi berperang kan gak cocok. Kau misalnya ada di sini Pak, kau dulu di seniman yang dulu di bermain gitar, gak pernah berantem. Tiba-tiba masuk di sini disuruh berantem, kan gak cocok kan? Kalau kau gak berantem, ya kau gak dapat tempat. Misalnya contoh. Tapi hari ini kau belajar firman Tuhan. Tuhan mau yang sedikit tersisa dari hidup. Apakah yang tersisa dari hidupmu saat? Jangan kau pikirkan, Bu, kalau gitu nanti yang 100 gram kurondongkan di bawah pokok mangga bisa jadi berbanyak itu. Bukan itu maksudnya. 100 gram itu nanti sekitar 8 bulan lagi keluar. Enggak lah, lebih dari 800 gram kurasa. Udah kutanam dulu di bawah pokok mangga. Itu bisa nanti membuat aku bisa berlipat ganda, bukan.
segala yang dilipat gandakan yang di tangan Tuhan adalah segala baik buatmu. Kalau hatimu penuh dengan kemarahan, kekecewaan, kau benci dengan keadaan, kau benci dengan orang-orang yang membuat engkau menderita, gak bisa kau lepaskan itu, Pak, kalau gak dengan Tuhan yang menyelesaikan itu. Kebencian, kemarahan, ketidakadilan yang kau terima, mungkin kau kemarin tidak punya uang di pengadilan. Mungkin kau tidak punya uang untuk membela dirimu, terpaksa kau harus iakan, dan kau harus ada di sini. Itu ketidakadilan bagimu, betul? Atau kau PK kau gak punya uang, banyak peristiwa di luar sana. PK gak punya uang, udah otomatis kalau PK gak punya uang pasti kalah. Tapi kalau dia mengandalkan Tuhan, banyak saya lihat. Tuhan izinkan kami melayani di 10 penjara. Terlalu banyak kesaksian yang kami dengar. Tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan uang, tidak mengandalkan opungnya dan segala macamnya. Dia mengandalkan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, PK ku sudah masuk. Aku gak tahu bagaimana menyelesaikannya. Aku gak punya uang, jaksa gak aku kenal, hakim gak aku kenal, keluarga aku tak ada. Tapi aku serahkan di tangan-Mu, Tuhan. Kalau Engkau izinkan, Engkau pasti memenangkan. Terlalu banyak kesaksian PK yang menang tanpa uang. Kenapa? Karena seperti Daud tadi, dia hanya punya batu kecil, sesuatu yang tak berarti sama dia. Mungkin kau sekarang kalau ditanya apa yang sedikit yang jari, kau pikir gak berarti gitu. Apa yang bisa kau? Aku pandainya aku apa? Bercocok tanam. Sukanya aku berladang, tanganku ditimpuk. Kalau aku taruh aja di situ benih cabai, hidup subur. Karena tiap hari aku ngomong sama cabai itu. Selalu orang bilang aku bertanam itu cocok. Itu sesuatu yang daripadamu yang sedikit. Tapi kalau apapun yang daripadamu hari ini gak ada uang, gak ada apapun, gak ada aku punya. Sekarang saya mengatakan kau punya sesuatu. Kenapa? Karena kau duduk di sini, sekalipun hatimu misalnya seperti besar begini, hanya terjual sedikit aja yang bisa tersisa untuk Tuhan. Karena kau ada duduk di sini, benar? Itu pun yang sedikit itu. Kalau kau percayakan Tuhan dalam hidupmu, Tuhan akan membahagkan. Di tempat ini, sekalipun gersak, sekalipun segala macam, kau akan mendapatkan kasih Tuhan. Saya, ya memang sedikit paksa ya pada jadi bersaksi tadi dengan Pak Ginting ya. Saya dari rumah sama Susan hampir 2 jam ya kita ya, karena jalan macet segala macam. Kesaksian apa yang kita dapat hari ini ya dari tempat ini? Sebulan yang lalu baru sekarang kami datang ya kan. Tapi luar biasa. Saya percaya banyak kesaksian yang kau alami. Mungkin kau malu, mungkin kau pikir gak layak laku. Nanti dikiranya kau kesaksian di depan sosok aku juga jadi bagus. Enggak. Padahal firman Tuhan katakan kalau kau ceritakan kesaksian, satu kesaksian aja, aku akan menceritakan kesaksianmu dan mengatakan namamu di hadapan Bapakku di surga. Karena kita gak bisa langsung ke Bapak surga, kita harus melalui Tuhan Yesus. Tidak seorang pun datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita. Supaya apa? Seperti penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus itu. Gak ada waktu untuk gereja, Pak. Ya kan? Waktu Tuhan Yesus disalib, kan ada yang penjahat kiri kanan. Yang di kanannya itu gak ada waktu untuk dia berdoa. Gak ada waktu dia gereja. Tapi di detik-detik dia mau mati, dia bilang, Tuhan, ingatlah akan aku. Kata-kata itu adalah kata-kata menyesali dosa-dosanya. Sehingga apa Tuhan bilang, hari ini juga kau bersama dengan di Firdaus. Kalau Tuhan izinkan kita yang ada di ruangan ini, ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan bertemu dengan laki-laki yang di sebelah kanan Tuhan Yesus di surga. Kau mau di dunia ini lama? Mau kau 130 tahun? Mau kau 130 tahun di dunia ini? Gak usah Alkitab berkata 70 tahun itu adalah 70 tahun adalah umur yang diberikan Tuhan. Lebihnya adalah penderitaan dan kesusahan. Karena kalau ke 90 tahun pasti gak ada yang mau tengok kau, Pak. Udah kewel-kewel semuanya. Bener? Gigi udah habis, gak ada lagi gantengnya hilang. Nah, lagi ganteng-ganteng ini
melakukan, sedangkan gubernur aja mencari karyawannya yang bagus-bagus, ya kan? Mencari kawan bukan mesti ganteng, tapi yang kuat segala macam, betul kan? Apalagi Bapak di surga, dia mau orang-orang yang dipakai adalah orang-orang yang kuat hatinya, kuat jiwanya, kuat badannya. Itu. Sekarang persoalannya mau nggak engkau? Ada dua yang pakai kita di dunia ini, Pak. Satu Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang ada di dunia ini yang sama kita sekarang. Satu lagi simbolis. Dan itu sama-sama dua-dua itu roh. Dia akan memakai badan kita karena mereka tidak punya badan, mereka roh. Jadi kalau kita mau dipakai simbolis, maka simbolis dengan leluasa memakailah tubuh kita. Paku kita pukuli orang, itu simbolis pakai kita. Padahal simbolis nggak kasih kita makan. Pernahkah kau pikir ketika kau melakukan suatu kejahatan, ya, bertanggung jawabkah iblis itu yang memakai tubuh? Iblis itu hanya mengatakan hantam saja, ambil saja, curi saja. Dia nggak cerita akibat. Akibat dia nggak pernah ceritakan. Karena apa? Kalau diceritakan ya akibatnya sama kau nggak lakukan. Itulah tipu-tipunya. Bulan lalu kita belajar tentang tipu muslihat iblis, ya kan? Tapi kalau kau kasih tubuhmu, hatimu, pikiranmu semuanya kepada tangan Tuhan, pakailah aku Tuhan. Sekalipun udah tinggal ini sisanya, maka kau lihat, kau yang akan terheran-heran apa yang akan bertambah dalam hidupmu. Amin. Dan karena itu saudara, firman ini gak usah lama-lama, ya. Yang penting kau tahu apa yang tersisa dari hidupmu sekarang, apa yang kau punya dari hidupmu sekarang. Sekalipun masih lama kau di sini, tapi apa yang kau punya sekarang, mau gak kau kasih itu untuk Tuhan? Kalau kau mau kasih untuk Tuhan, maka kau akan mendapatkan pelipat gandaan sukacita. Kalau berkat, kalau uang itu bonus ya Pak, gak usah minta. Masalahnya Tuhan mau hati kita, Tuhan mau cari hati kita. Seperti Tuhan tahu hatinya Daud itu full sama Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukannya kemenangan, tetap kemenangan akan menjadi milik Daud. Kita, sekalipun kita gak punya apa-apa, baju kita cuma itu lagi, besok ini lagi, gak ganti-ganti baju kita. Kami percaya kalau hidupmu kau letakkan di tangan Tuhan. Cuma itu yang ada dalam kau. Pertobatan yang Tuhan minta supaya hatimu terkoreksi kepada Tuhan. Cuma itu, maka kau akan mengalaminya, Pak. Amin. Pertanyaannya adalah, apakah kau mau? Kalau engkau mau, jangan lihat kiri kanan. Biarlah Tuhan melalui Roh Kudus yang akan menjamah, yang akan menggerakkan hati, supaya engkau menyerahkannya bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau yang sudah memberikan Roh Kudus-Mu saat siang hari ini bersama kami, menjamah setiap anak-anak-Mu yang Kau kasih di tempat. Sekalipun kami semua sangat terbatas, sangat gelap, sangat berdosa Tuhan. Kalau dunia mengatakan kami tak terampuni dosa-dosa kami tak terampuni kejahatan kami, itulah dunia yang katakan. Tetapi bagimu ya Allah, yang melihat sampai ke dalam kedalaman hati kami, Engkau tahu siapa kami. Dan kami tahu kami ini sangat berharga di hadapan-Mu. Sebagai buktinya bahwa kami berharga di hadapan-Mu, kami masih ada hari ini Tuhan. Kaki dan tangan kami masih bisa berfungsi bergerak. Nafas kehidupan Kau masih berikan. Dan hari ini kami ada di gereja ini Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami kesayangan-Mu Bapa. Engkau tidak mau kami hancur. Engkau tidak mau kami binasa di neraka yang kekal. Engkau tidak mau kami menjadi santapan iblis. Tapi Kau masih berikan kami kesempatan siang hari ini Tuhan, untuk mengambil komitmen supaya kami berikan yang sedikit itu dari hidup kami dalam tangan. Karena Kau selalu menantikan setiap hari kapan kami boleh datang kepadamu. Engkau menantikan tangan kami terlipat dan berdoa, Tuhan memanggil nama-Mu. Selalu Kau menantikan itu saat kami buka mata kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini masih ada.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendengar banyak orang di luar sana, bukan seperti keadaan anak-anak di tempat ini dalam kesulitan. Orang-orang di luar sana dalam keadaan hidup bergelimangan dosa, hidup dalam bergelimangan keduniawian kedagingan, pesta pora dan nafsu duniawi mereka lakukan, dan mereka bebas di luar sana. Tapi Tuhan, kalau mereka tidak mengambil kesempatan untuk datang kepadamu, ketika mereka harus meninggalkan dunia ini, mereka semua binasa. Tapi kami Tuhan, sekalipun kami dikelilingi oleh tembok-tembok penjara ini, sekalipun Tuhan tak ada yang datang memperhatikan kami, sekalipun Tuhan kami merasa kami membutuhkan banyak hal dalam kehidupan kami di tempat ini, anak-anakmu di tempat ini Tuhan, tidak Engkau biarkan putus asa, tidak Engkau biarkan putus harapan, karena ada Tuhan Allah semesta alam yang punya dunia ini yang menjadi milik mereka. Terima kasih Engkau berikan kesempatan bagi mereka Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini, bahwa hidup mereka Tuhan di tangan-Mu, bahkan Engkau menjanjikan keselamatan di kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, Engkau menjamah setiap hati di tempat ini. Bila Engkau menggerakkan hati mereka untuk datang ke depan Tuhan, untuk menyerahkan yang sedikit dalam hidup mereka dalam tangan-Mu, dan untuk menerima Engkau Tuhan yang campur tangan atas semua yang sedikit dalam hidup mereka, maka biarlah Engkau yang menggerakkan hati mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kau lihat kiri dan kanan. Kalau hatimu terpanggil untuk menyerahkan hidupmu dalam tangan Tuhan, majulah. Saya akan berdoa untukmu, dan Tuhan akan melipat gandakan apa yang ada padamu. Haleluya. 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 Tuhan Maha Baik. Tuhan Maha Baik. Tuhan mengajari kami untuk rendah hati. Siapakah kami Tuhan? Apakah yang kami punya Tuhan? Apa yang kami banggakan hidup ini Tuhan? Karena hidup kami seperti debu. Kalau hari ini dihembuskan angin, maka hari ini juga kami tidak ada lagi. Tapi kalau siang hari ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk memberikan hidup kami dalam tangan-Mu, dalam keterbatasan kami, maka Bapa, biarlah kami di tangan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allah, untuk kerendahan hati anak-anak-Mu datang di tempat ini. Engkau menggerakkan hati mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu lagi bagaimana untuk menjalani hidup mereka. Mereka banyak bertanya tentang hidup mereka, perjalanan hidup mereka. Bahkan mereka Tuhan mungkin bingung Tuhan, apa yang akan terjadi atas hidup mereka. Tapi kalau hari ini Tuhan membuat hati mereka menjadi rendah hati untuk mulai datang kepadamu Bapa, karena Engkau memilih mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, betapa baiknya Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hai engkau kegelapan, dengarkan firman Tuhan ini. Engkau tidak berhak mengambil satu jiwa pun di tempat ini. Firman Tuhan berkata, apapun yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga, maka akar-akarnya akan tercabut dan akan terbuang jauh. Dengarkan ini, hai iblis, hai kegelapan. Apapun yang ditanam iblis atas hidupmu, kejahatan, kebencian, kemarahan, persekutuan dengan kuasa kegelapan,
kemiskinan, pemberontakan, apapun yang ditanam iblis atas hidup, maka buah-buahnya, bahkan akar-akarnya yang ada dalam hidup tercabut sampai ke akar-akarnya. Bahkan buah-buahnya tidak bersisa, tercabut dan tercampak ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini engkau dengarkan iblis. Hari ini engkau dengarkan, hai kegelapan. Mereka milik Kristus, telah dibayar lunas hutang dosa. Engkau tidak berhak memakai tubuh mereka, karena keselamatan yang diberikan Tuhan atas mereka menjadi milik mereka. Terima kasih Bapak. Saudara dikasihi Tuhan, ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, ini aku. Apa yang ada padaku saat ini, yang Engkau tahu, terutama hatiku. Aku serahkan padamu Tuhan. Aku milik-Mu. Engkau juru selamatku. Engkau perisaiku. Aku tidak akan pernah takut, tidak akan khawatir, karena aku tahu mulai saat ini hidupku bukan aku lagi, dan Engkau akan menolongku kembali kepada jalanmu, berbalik dari jalanmu yang jahat, bukan karena kekuatan, tetapi karena Tuhan yang sudah ada dalammu. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Aku serahkan anakmu dalam tangan-Mu.
Lepaskan dari keterikatan apapun, melepaskan engkau. Tuhan kasih kasih yang tak pernah kau beri. Tuhan kasih jiwanya terbebas dari belenggu. Jiwanya Tuhan lepaskan dari keterikatan dengan kuasa apapun. Karena Tuhan mengasihi, Tuhan telah membayar lunas dan hutang dosa. Tuhan tidak akan membiarkan binasa. Tuhan tidak akan membiarkan menjadi santapan kuasa Tuhan. Karena Tuhan menginginkan engkau di dalam tangan. Apa hamba menyerahkan dia dalam tangan kasihan. Hamba menyerahkan hidupnya dalam tangan Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus, bebaskan dia Tuhan, lepaskan dia Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kau tidak berhak atas tubuh. Dia milik Kristus. Sekalipun engkau mempengaruhi kehidupan, tapi ada tangan Tuhan yang luar biasa menjadikan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan mengalami kasih yang tak pernah kau alami selama hidup. Engkau tidak akan pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti selama hari ini. Ya Tuhan yang menjaga, ya Tuhan yang melihara. Serahkan semua, letakkan hidup dalam tangan Tuhan, gantungkan hidup dalam tangan Tuhan. Karena dia satu-satunya pengharapan dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah dengan iman. Engkau satu persatu telah dijamah Tuhan. Kalau engkau lemah, panggil Yesus. Tuhan, kuatkan aku. Dia akan tolong engkau, saudara. Dan hari ini kita sudah minta kepada Allah yang luar biasa, Allahnya Daud, Allahnya Israel, yang sanggup mengalahkan, menghancurkan, membinasakan Goliat raksasa dalam dunia. Allah itu yang engkau miliki sekarang.
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan.